Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Febriana Ratu dari jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Literasi Informasi sebagai Upaya Menangkal Berita Hoax di Media Sosial. Untuk poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu meliputi yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan, lalu dilanjutkan dengan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hoax pada sosial media, terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian dari hoax itu sendiri. Hoax secara sederhana dimaknai sebagai berita bohong, berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya, berita tersebut tampil dengan kalimat bombastis, cenderung dibesar-besarkan, dan seolah mengandung informasi yang benar, padahal kenyataannya tidak. Menurut data yang dilansir dari Kominfo, terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu atau hoax. Bahkan, di awal tahun 2020 ini, telah ada sebanyak 554 berita atau informasi bohong soal virus corona atau COVID-19 yang tersebar di 1.209 platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube. Lalu, mengapa kiranya hoax begitu marak dan masif tersebar akhir-akhir ini? Kiranya terdapat banyak jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, salah satu jawaban yang dapat diajukan adalah karena penggunaan internet, khususnya sosial media yang semakin tinggi. Hasil studi Jonah Berger dan Catherine Wilkman menunjukkan bahwa berita-berita yang dibagikan secara viral melalui media sosial adalah berita yang mampu membangkitkan emosi positif atau negatif yang sangat kuat, atau high arousal emotions. Hal tersebut juga berlaku pada berita hoax. Berita hoax yang tersebar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti mengganggu kesehatan mental, menimbulkan kecemasan dan juga stres. Selain itu juga dapat menimbulkan perpecahan antar individu maupun antar kelompok. Selanjutnya, berita hoax juga dapat menyebabkan reputasi korban dari berita hoax itu sendiri menjadi menurun. Dan yang paling mengerikan adalah hoax mampu membuat fakta tak lagi dipercaya. Bahkan, sejarah pun dapat bias akibat hoax yang terus-menerus disampaikan dan disebarluaskan. Selain mengharapkan peran pemerintah, peran masyarakat juga tak kalah penting dalam mengatasi masalah hoax. Jalan utama untuk menanggulangi masalah hoax adalah dengan membangun kompetensi publik dalam menghadapi banjir informasi. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui literasi informasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan literasi informasi yang tepat dalam menyangkal berita hoax di media sosial. Selanjutnya masuk kepada pembahasan perkembangan media sosial di Indonesia. Laju perkembangan informasi dan teknologi dalam bingkai globalisasi yang semakin pesat turut berpengaruh pada meningkatnya penggunaan media sosial dalam masyarakat. Beberapa media sosial yang berkembang saat ini seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta lain sebagainya, telah melahirkan gaya hidup baru dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan menggunakan media sosial, seseorang dapat menjalin pertemanan dan saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada 2016 mengenai perilaku pengguna internet Indonesia, terdapat 129,2 juta penduduk Indonesia atau sekitar 97,4% masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial, lalu diikuti dengan hiburan, berita, pendidikan, komersial, dan yang terakhir adalah layanan publik. Hal ini tentu menjadi salah satu pemicu bahwa media sosial ini menjadi sasaran empuk bagi para penyebar berita hoax. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berita hoax ini banyak beredar. Yang pertama adalah mencari keuntungan. Seseorang dapat mencari keuntungan melalui berita hoax dengan melebih-lebihkan berita yang dari kejadian sebenarnya. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian publik
sehingga penyebar berita hoax ini mendapatkan lebih banyak like dan komen sehingga dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Selain itu, faktor yang kedua adalah mengadu domba pihak tertentu. Biasanya terjadi pada saat pilkada, pilgub, pileg, pilpres yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa kepentingan apapun, tanpa alasan yang jelas, maupun untuk menjatuhkan lawan. Lalu, bagaimanakah caranya untuk menangkal hoax tersebut melalui literasi informasi? Pada dasarnya, masyarakat yang terliterasi informasi adalah masyarakat yang dapat menyadari bahwa mereka membutuhkan, memperoleh, dan melakukan evaluasi mutu informasi. Jika dihubungkan dengan hoax, maka masyarakat yang memiliki literasi informasi memadai adalah masyarakat yang mampu mencari informasi, membedakan, dan tidak menyebarkan hoax. Salah satu elemen esensial dalam literasi informasi adalah kemampuan mengevaluasi relevansi dan akurasi informasi. Elemen ini menjadi elemen yang paling menentukan dalam menangkal hoax. Dalam mengevaluasi sebuah konten atau berita, diperlukan sikap yang kritis. Kritis artinya tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari internet, termasuk di media sosial dan aplikasi chat atau percakapan lainnya. Selain itu, di sini peran pemerintah dalam hal ini adalah Kominfo telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menginisiasi laman literasi digital.id. Pada laman tersebut tersedia buku-buku tentang literasi informasi yang dapat diunduh gratis. Selain itu, Kominfo juga menyediakan portal aduan bagi masyarakat yang menerima atau menemukan berita hoax. Selain itu, pemerintah juga menetapkan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar bagi pelaku penyebar hoax seperti yang tercantum dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1. Sebagai kesimpulan, peristiwa penyebaran berita hoax yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat serta merugikan masyarakat. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan membudayakan literasi informasi. Literasi informasi dinilai efektif untuk menangkal berita hoax. Dengan membudayakan literasi informasi, masyarakat diharapkan dapat bersikap kritis terhadap berita atau informasi yang diterima. Selain itu, dengan melakukan literasi informasi, masyarakat juga dapat turut aktif membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.